wa ijabul mar'i bi nafs. Ada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya membuat heran orang terhadap dirinya dan dia bangga dengan itu. Singkat cerita, penyakit ujub. Dia bercerita, ada orang bercerita, membual, melebih-lebihkan ceritanya. Wah, engkau mari ke Amerika, engkau mari entar ke Amsterdam, engkau mari cerita. Orang dah nanya, ada orang cerita. Aku sakit bengkok, aku bengkok mati, aku bengkok, engkau sengaja teka, engkau sengaja. Orang dah nanya, kenapa orang itu cerita? Ini ada penyakit ujub. Kalau ada orang seperti itu, jangan dibanggakan. Semakin orang bangga, semakin akan rendah depan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pekerjaan setan. Jadi bukan orang awam saja yang digoda. Semakin orang itu punya ilmu, semakin besar godaan. Maka tidak ada satupun yang akan lepas daripada godaan setan yang berkutuk. Pada tersinggung orang setan. Setan tersinggung, sayur pudung setan tersinggung orang. Pudung setan pak, dia tersinggung sama kita tersinggung berarti saya. Habis selesai cerita. Kemudian para murid meletakkan amal tego amal munjat. Pada bahasa orang sebagai oleh keselamatan daripada godaan setan dan kehidupan dunia dan akhirat. Sederhana saja. Fal-adlu fir ridha wal ghadab. Kalimat disingkat tapi padat. Orang yang al-adl di sini tidak bermakna adil, tetapi fal-adl di sini bermakna apa? Dia dapat menstabilkan, dia dapat menetralisir, dia dapat ketenangan fir ridha, di dalam keadaan tenang, wal ghadab, di dalam keadaan dia marah. Di dalam keadaan dia tidak marah, hatinya bisa menetralisir, bisa mengatur gejolak dalam hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu mengatur ini, maka dia sudah terbawa dalam godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau ada pendakwa keras, itu sebetulnya bukan berarti dia marah. Bukan, hanya lagunya saja agak tinggi sedikit. Betorot dikit. Abib itu marah, bukan, ini tidak pernah marah. Yang pun salah santap, jadi marah. Memang nyantap Abib, nyantap nih Pak. Waktu turun tanah Pak, bernasihat, beri. Jadi Pak, dia jangan salah maksud. Teman, kalau memahami setengah-setengah, nah itu nggak jadi nikah. Makanya harus pahami. Oh Abib tuh, nggak mungkin. Abib kalau nyantap, Abib memang nyantap, tapi nyantap bernasihat. Ini bukan asal pukul. Ya, yang main santap-santap ini, yang dengan tangan ini santap-santap itu, ini kan berarti orang beher, orang akal lo beres. Paham? Oh, kita ada sebut nama. Siapapun bisa masuk dalam kalimat itu. Mau setan, mau iblis, mau manusia, dan tidak ikut aturan Nabi, dan diikuti. Ada dalam sejarah Nabi Muhammad, sampai yang kebulan, sampai yang santren dulu, tidak ada. Kita buka sejarah, tidak ada seperti itu. Ada sahabat yang Muhammad 10 tahun mengabdi kepada Nabi, tidak pernah dimarahi oleh Nabi, tidak pernah sekalipun. Bahkan ditanya kamu kerja apa, dari mana, apa urusannya, tidak apa. Ini akhlak Nabi Muhammad. Tapi jangan disalahkan ketika ada seseorang yang keras, jangan disalahkan. Nampak bersejarah Pak, nampak almarhum, ini kembali jelasin. Almarhum Abad Al-Guna libur ziarah, Allah yarham wa arda Allah alaih. Si tombak tok dari malam tidak jemput aja Pak. Almarhum ini dari malam tidak jemput aja, memang suka jalan dulu. Sesampainya di Tanggul, ini sejarah, sesampainya di Tanggul, reglam buat duduk di kiai, dan dia tuh monitor kiai kan, mesti sopan duduk. Kalau sampai apa? Kita rekam di Habib Soleh Tanggul, tokar, ceplak, nunduk kepada Allah, jangan nunduk kepada aku. Apakah beliau salah dengan cara begitu? Tidak salah. Jangan salahkan wali, menyalahkan wali itu. Tidak ada yang seperti itu. Ini tarbiyah singkat.
nunduk kepada Allah. Tidak ada perintah takut selain kepada Allah. Kepada Nabi tidak ada perintah takut. Ati Allah, berbakti, bukan takut. Ittaqullah, takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada lain. Tidak ada perintah takut kepada lain. Allah Subhanahu wa taala. Mau ke presiden, lagi yang kerebut. Tidak ada perintah takut dalam Al-Quran. Tidak ada. Menang mempunyai soal takut ke presiden. Enggak huruf mau menyubuh untuk ibu. Tidak ada. Yang benar diikuti, yang tidak benar dibuang. Selesai urusan. Tidak panjang-panjang. Dan ikan. Kemudian pada ternyata, jadi cerita panjang itu. Kemudian saking akrabnya, saking dekatnya keluarga Habib Saleh itu, sebagian besar anak cucunya itu berguru kepada saya punya kakek, Habib Abdullah bin Umar Az-Zahir. Ini bukan cerita, bisa dicek keluarga Tanggul. Beliau seorang alama yang kealimannya diakui di Mastur, ya Abdullah bin Umar Az-Zahir. Jadi semua keluarga Habib Saleh ngaji kepada Habib Abdullah, semuanya ngaji. Dan beliau menjadi katib Habib Saleh. Banyak amalan-amalan yang tidak jatuh pada keluarganya jatuh tahu oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Az-Zahir. Itu abahnya daripada Ummi Aminah binti Abdullah bin Umar Az-Zahir. Nah, kenapa pondok di sana dikatakan Az-Zahir? Karena ada riwayat sampai sekarang cucu daripada Habib Abu Bakar bin Abu Bakar Sigaf dan bisa dibantu Habib Lutfi, beliau mengadakan majlis dikatakan Az-Zahir. Ada riwayat itu sampai pondoknya dinamakan Az-Zahir. Jadi bukan tanpa riwayat. Dan ini bukan sekedar berbual. Dan banyak para kiai mature sengaja kakai guna. Dekat lima Habib Sayyid Muhammad Al-Maliki. Karena beliau ngajar 25 tahun di sana. Ngajar 25 tahun di Rosefa, di tempatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Diakui sampai putra yang sekarang mengakui. Bukan tidak mengakui, bahkan Sayyid Ahmad pernah berguru kepada beliau. Nah, jadi ini sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Cuma sejarah saja, nggak ada lebih daripada itu. Agar tahu. Itu mungkin kalau dia ngetubuh ke sepo, tidak macam. Gimana dengan tubuh sepo, ngetubuh ke tua, ada utang guru, tidak macam. Tapi kita tidak bawa itu. Kalau kita tidak punya amal sendiri, kita tidak akan kartu keajunan Allah. Karena jangan kitab Al-Qirtas itu berapa turun Habib? Itu 6 turun, 7 turun dari atas ke bawah ke Habib ini. Dan karena kita Al-Qirtas dan banyak karena syarah Al-Qirtas banyak. Kalau kita membuka nanti kita urunan, tapi apa manfaatnya? Beliau yang punya karomah, beliau yang alama. Al-Fakir tidak memiliki apa-apa. Maka boleh jadi begini apa? Mondok di situ magai, mau siapapun mereka, engkau turun buju, engkau turun buju, engkau turun riah. Lo kacarte, jangan untuk. Ada apa buju? Lo punya apa? Buju ini mau bawa, buju dengan karomahnya, dengan kelebihannya. Lah lo kakek, yang dielong bergeng. Jangan seperti jangan. Kalau udah akidah dari orang yang sabar pulang itu tidak apa-apa. Kalau sama depan Habib jangan bawa nama orang tua. Jangan bawa fulan ibnu fulan, saya cucu ini syekhona wala ini wala itu. Nah kita lihat lagi syekhona. Bagai sepo, kita tidak pernah bawa. Tidak pernah. Kalau kita tidak punya amal sendiri tidak bisa disampaikan ayat ini kita sampaikan. Alladzina amanu wa atba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bikum dzurriyyatuhum. Hanya mereka iman kepada Allah. Yang satu iman, satu aliran. Wa atba'atkum akan dikumpulkan, yang diikuti dengan anak keturunan itu kelak bisa berkumpul. Kalau tidak sama thariqahnya amalnya tidak akan dapat berkumpul ya. Jadi seperti itu. Jadi kita entah kalau dengar ada orang siapa pun mereka, saya turunan ini, turunan ini, turunan ini, pasang-pasang bujuan. Na'udzubillah. Jadi bukan seperti kemuliaan bukan di situ bukan.
Nggak apa-apa, sampaikan rekam, streaming. Kalau ada stromong, biar dengar kupingnya di sana. Kalau ada sebutan streaming kan kecil, ping kan kecil. Nah kita kalau ada stromong, kalau ada, sampaikan kepada siapapun. Karena mereka jangan banggakan siapapun, banggakan amalnya sendiri. Itu pun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang akan menyebabkan orang selamat itu? Wala gasdu fil fakri wala bina. Sama. Dia dapat menyeimbangkan di dalam keadaan dia tidak mampu atau dalam keadaan mampu, dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan kaya. Apa yang dimaksud? Keimanannya kepada Allah tidak akan berubah gara-gara harta ini. Oh, benih depan suki kita gagah, surawatun hebat, satu lagi pakai rok. Bukan itu yang menunjukkan orang munjiat, orang selamat. Yang tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau punya, mau miskin, mau kaya, dan keadaan senang, dan keadaan kita tidak senang, tetapkan hati. Dia ta'alluq kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang itu baik, selamat, wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Orang yang takwa kepada Allah dalam keadaan dia apapun tetap, dan fisri dalam keadaan dia sepi, tidak ada orang, hatinya tetap kepada Allah. Pada dia dalam keadaan ramai, ittaqullah fi sirri wal alaniyah wal talku ala dzikri wal kafar. Dan kalimat ini banyak. Takutlah kepada Allah dalam keadaan apapun. Wa ma hadhihi dunya bitari, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, walakin hiya qad tariqa al-watan. Jadi gaul-gaul sufi. Gaul-gaul sufi yang luar biasa. Jadi tetapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amal kafarat, adapun sebab-sebab pelantara-pelantara yang akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ringan saja. Fadhadhirus salati ba'das salat. Ini ulama versi macam-macam, penemuan ulama, pada ulama. Apa yang dimaksud? Fadhadhirus salati ba'das salat. Menunggu salat setelah salat. Artinya antara fardu dengan sunnah ini tetap jangan ditinggalkan. Qabliyah, menunggu datangnya fardu. Dan di saat kita menunggu itu, Pak, itu luar biasa rahmat Allah Ta'ala. Jadi menunggu sholat untuk mendirikan sholat. Kita melakukan sholat untuk menunggu datangnya sholat fardu. Ini masa nunggu yang sangat luar biasa. Cuma sedikit orang yang paham dan melakukan ini. Bukan tidak mengerti, paham dengan mengerti ada bedanya. Tapi orang ngerti, tapi banyak orang paham. Banyak sebagian orang meremehkan hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, wadarajat. Apa yang menyebabkan orang akan tinggi pangkatnya kelak di akhirat? Apa diantaranya? Orang sebelah orang lain dengan cara fa'it'amut tu'am. Orang yang membagikan makanan sebagian dari apa yang dia miliki. Berbagi. Ada dua hal yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad. Ada dua perkara kebiasaan Nabi yang tidak pernah ditinggal seumur hidup Nabi. Yang pertama apa? Salat fardu berjamaah. Salat fardu berjamaah tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, makan secara berjamaah. Berbagi Nabi Muhammad dengan para sahabat. Tidak pernah Nabi Muhammad makan sendirian, tidak pernah. Dibagi apapun yang dimiliki Nabi dibagi. Nah ini cara-cara yang sahih. Kalau Pak ada mending makin sugeng pakai sabar dong orang dibagi kan tetangga. Enak seperti itu. Tonggon pakai yang kui, sabar lobang saya berubah teke, dibagi kau. Nah ini bukan cara Nabi yang seperti itu. Dan banyak perawatan sejarah-sejarah Nabi sangat luar biasa. Kalau kita bahas, ini sebetulnya sudah lewat dari waktunya. Tapi tidak ada masalah, insyaallah barakallahu fikum. Kemudian kemudian apa yang menyebabkan orang itu akan tinggi derajatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ifsya'us salam. Orang yang mentradisikan mengucapkan salam. Sederhana, Pak. Tapi ini hadis sahih. Ini kebiasaan Nabi. Paham?
mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum semua. Nah, HP ini sudah hampir punah. Bahkan ada seorang yang malu mengucapkan salam. Beres ke, bila datang. Beres ke, bila datang. Pakai aja. Coba dia cakapkan salam. Assalamualaikum. Baik yang dikenal atau tidak dikenal. Tidak ada urusan mau dijawab atau tidak, bukan kewajiban kita. Yang penting kita sudah mengucapkan salam. Mau setan ke, mau iblis ke. Berapa bangsa? Assalamualaikum. Ada urusan mau merokok. Lah merokok benar-benar udah. Ya kan ada urusan. Kemudian Assalamualaikum. Buka kacanya. Dan akhlak-akhlak seperti itu kadang-kadang sudah diremehkan oleh orang. Adab akhlak mutak salam. Mungkin kita lebih dulu mana Habib antara yang tua dan ketika berpapasan. Semudah Pak. Sebab itu molok salam kan. Semudah molok salam kan. Ini akhlak. Ketika ada orang yang maju pada saat jalan, kita kelu. Orang yang saat jalan. Molok salam kan ada orang yang sedang lagi. Nah antara orang yang pada numpak kendaraan Nabi, sesitu nggak Hondaan, sesitu nggak mobil, senumpak mobil. Kau tuh molok salam gak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham? Ini akhlak anak TK tahu. Cuma ustaz ada TK tahu. Kayak ustaz ada Nanti mau beda ustaz lebat cuang wala salam lemang sadar lepat tapornya. Ya ustaz ada perintah Habib dapat apa? Pokok ustaz dah Habib ustaz yang lain. Kalau ustaz boleh lo benar lepat tapu Pak. Debat wala salam wala kalam lapang ngahajutnya boleh tanggung jawab pokok ustaz dulu. Ini bukan ajaran Nabi. Kalau orang tidak ngerti Nabi ada apa kita hormat dengan mereka. Jadi seperti itu dia cari saya salam dan hikmah salam ini luar biasa. Habib sudah buktikan kalau bisa ada orang fulan ibni fulan atau berjuang ketika tabrak orang juang jangan sekolok salam lawan. Nah itu Pak, itu akhlaknya setan. Itu akhlaknya iblis. Nah kita mau hormat yang seperti itu. Hormat apanya? Kalau kibar itu tampurnya. Karena bukan akhlak Nabi. Kalau dia orang kafir wajar. Nyamarin kafir. Nah, orang berilmu punya akhlak begitu. Kita mau hormat apanya kalau bukan akhlaknya yang baik. Kalau mandang-mandang alim, iblis lebih alim daripada manusia. Lebih banyak beribadah daripada manusia. Kita menghormat apanya dengan orang seperti ini? Cukup. Pada hari ojen, air banyak, cuang nampas kuat. Kira-kira bagaimana? Akhlak apa yang ditiru? Makanya Pak tambah akhlak santrinya tidak akan barokah. Buktikan saja. Bila guru tidak berakhlak, jangan harap santrinya akan barokah. Siapapun itu. Siapapun tidak pada buruk. Jadi mesti hati-hati. Apa ruginya kecuali darurat? Yang akan ada cucu padang. Nah ini tiap hari. Masa tiap hari mengejerek. Cuang kecuali ini cucu padang. Lo kuat. Lo bersih punya assalamualaikum. Tak kau mentelan lebih. Nah ini tiap hari tiap lewat cuang. Setan itu. Jangan diikuti seperti itu. Jangan diikuti. Jadi ada akhlak, kita hormat itu karena akhlaknya. Manusia itu Pak ada nilai karena akhlaknya, bukan semata-mata karena ilmunya. Iblis kalau dalam surga tidak ada akhlak, dilaknat oleh Allah. Dan ini kalimat bukan sekali yang disampaikan. Biasakan. Assalamualaikum. Mau kenal atau tidak ada urusan. Dan terakhir mengerjakan salat bil-laili di saat manusia nasud, manusia dalam keadaan tidur. Ini ada hadis. Biasakan bangun tengah malam. Di saat manusia tidur kita bangun untuk sholat. Bagaimana tidak akan dapat kemuliaan? Karena kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sedikit yang aku sampaikan akan dapat mensupport kita untuk kita lebih dekat dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar di tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan dosa kita, diampuni kita, dijadikan orang yang tawadu oleh hudu,
wal khusyuk, dan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa lil husna bi hurmatihim wa amina bi tariqatihim wa mu'afati min al fitani bi jahid ar-rasul. يا ربنا بالقبول وهب لنا كل سر مستجيب لامين بجاه والد فاطمه نختم لنا بحسن الخاتمه ولا تبتلى بسوء الخاتم الى خير البريه. يا الله 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 يا الله. اللهم علمنا يا الله، اللهم علمنا يا الله، اللهم علمنا يا الله، اللهم علمنا يا الله، اللهم ارزقنا يا الله، اللهم احفظنا يا رب، اللهم بارك لنا يا الله، اللهم سلمنا يا الله، اللهم احفظنا بنا خير حافظين وارزقنا بنا خير رازقين. اللهم افتح، اللهم افتح لنا كما فتح الفتوح العارفين، اللهم افتح لنا كما فتح الفتوح العارفين. bukakan kepada kami ya Allah pintu futuh, bukakan kepada kami ya Allah, bukakan kepada kami ya Allah jalan terang-benderang menuju ridhamu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, kedurhakaan kami ampuni ya Allah, dosa kami ampuni ya Allah. Jangan tinggalkan kami wahai paduka Rasulullah. La takhayyabna aghithna 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 wajirna wajirna min as-sa'ir wajirna min as-sa'ir bifadlika ya Rasulullah wa bi syafa'atika ya Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasulullah. Sering kami bangga dengan apa yang tidak sepantasnya, sering kami bangga dengan apa amal kami yang tidak sepantasnya ya Rasulullah. Pandanglah kami ya Rasulullah, ingatkan kami ya Rasulullah, hadirlah di hati-hati kami ya Rasulullah, hadirlah di hati-hati kami ya Rasulullah, hadirlah di hati kami ya Rasulullah, hadirlah di jiwa kami ya Rasulullah. تحيّن في قلوبنا، تحيّن في روحنا، تحيّن يا الله، تحيّن في قلبنا يا الله، تحيّن في قلوبنا يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله اشفع لنا، يا شافع الأمة، يا شافع الأمة، يا شافع الأمة، يا إماما في المخشى، اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا حبيب الله. Sungguh kecil ini ya Rasulullah, tanpamu ya Rasulullah. Sungguh hina kami ini tanpamu ya Rasulullah. Sungguh tidak berarti diri ini tanpamu ya Rasulullah. Sungguh hina diri tanpamu ya Rasulullah. Akan kemana ke kami tanpa pertolonganmu ya Rasulullah. Allahumma tawajjahna ilaik, wafatna ilaik, tawakkalna ilaik ya Rabbal Alamin. آمين. ويا خير الناصرين بجاه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بعنا فالله عند الحبيب ألمس الموت الضالع وغفرنا بالترحيم أفضل الوجود إلى أهل الوجود الذي سنة الملائكة بتبشير للعالمين أجمعين. سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله. ولكل ذكي شمال هذا المستور يمسك من الانفعال من ظهور نورا فكل الوقت
وبدل العلم العظمى على من اتم عليه النعمة من خواص الأمة أي حضور عند أمة الإنسان جميع المسور مشاركة لها في هذه السمات الممدود وأدر بتوفيق الله سيد مريم سيد الأسماء من النهور العين فانقسم الله من الشرف بالقسمة الوافية وذنوة الذي رتب الله على وضوء وجودنا المولود والفلق السبب كمال من النور النمود ونسى الحمد المحمود مذعنا لله بتأذيبه وسجود قالت يا قربان سمويا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على النبي محمد بالصلاة على النبي محمد بالصلاة على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وقال دورهم بهاجة بموجود الموت وفحدت وبأهل قولهم وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرقوا يا للمداني فهزار النور لورد واستبيروا بجمالي فوق في حزني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس ينبغي حيث بنا جمع الفخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي كل حمدي جل يا سراب الحق الحمد بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أكرم بالأرواح منا بالكون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واضرب المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الصلاة على النبي محمد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله نحب النجاة ونموت بلا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم بفناء سنة سيدنا جنوة صالحة ومن ذلك الكتاب نحن والآن في الدين والآخرة نسألك يا الله بفضل لا إله إلا الله بنور لا إله إلا الله بسم لا إله إلا الله وبفضل لا إله إلا الله اللهم حققنا بلا إله إلا الله عند أجلنا بآخر كلامنا عند سكرة الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا اللهم حققنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وبجاه نبينا محمد الفاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أيها الأحبة الكرام الضالين rahimani rahimakum Allah, kembali kita siarkan kembali Al-Fiqh umumkan insyaallah besok malam pada tanggal 28 Rabiul Awal kita akan duduk kembali menyambung mahabbah lagi di daerah Bator. Kemudian pada malam Ahad, besok malamnya lagi pada malam Ahad kita insyaallah tanggal 29 Rabiul Awal kita akan duduk kembali menyambung mahabbah ke daerah Cukong. Kemudian pada malam tanggal 30 Rabiul Awal insyaallah kita akan kembali duduk di daerah Bulukagung dan seterusnya insyaallah sampai pada malam tanggal 41. Kembali kita umumkan pada tanggal malam 41 insyaallah akan bertepat bertempat di pusat majelis
di Pondok Ahbabus Shalihin, dan insya Allah kita akan adakan pernikahan massal. Tentunya ada beberapa syarat-syarat yang kemudian harus dipenuhi. Contohnya bawa KTP, kemudian dari kedua keluarga mempelai harus hadir, tidak ada unsur paksaan, dan perwaliannya sudah jelas. Jadi itu yang harus dipenuhi. Ada pengisian formulir, dan kita akan ikut adat istiadat para sadat, memakai jubah, pakai imamah. Yang perempuan nanti ada yang mendandani pakai kostum islami, pakai gamis, pakai nikob, pakai kembang di kepala, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita ingin mentradisikan yang baik, yang tidak baik kita tinggal. Kenapa kita gelar seperti itu? Agar tidak semakin banyak kebiasaan-kebiasaan yang bukan sunnah Nabi Muhammad. Contohnya seperti apa? Orang bertunangan itu bukan sunnah, itu adat setan yang dipakai, adat kejadian yang kemudian yang banyak terjadi. Kadang-kadang gugur sebelum waktunya, dan kita tidak mau seperti itu. Khususnya para jamaah kita, kalau sudah cukup, sudah lengkap persediaan apapun, segera mendaftar. Lebih baik dihalalkan dengan pernikahan daripada dihalalkan dengan pertunangan yang tidak halal. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Wahakada walakuminkum walakuli ada Rabbuna Rahman ilal musta'an bijahi Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. Ya Allah.